Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurilillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang pada sore hari ini sedang menikmati dan menyaksikan YouTube PDPM Kabupaten Malang dalam acara live tentang puasa dan karakteristik orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita lihat dan kita renungkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183, disitulah ada hubungan antara puasa itu dengan ketakwaan. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Jadi disitulah titik temu antara puasa itu dengan takwa. Artinya bahwa kewajiban berpuasa itu pada akhirnya dimaksudkan untuk menjadikan orang-orang beriman itu sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana puasa itu bisa mengantarkan orang-orang beriman untuk menjadi orang-orang yang bertakwa? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat pribadi, ibadah yang sangat personal. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka puasa kita itu tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT sendiri, dan kita sendirilah yang mengetahuinya. Ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah sholat misalnya, bisa jadi orang lain tahu bahwa kita sedang sholat. Apalagi ketika kita memberikan zakat atau sedekah, pasti ada orang lain yang tahu. Setidaknya orang yang diberi sedekah itu tahu bahwa kita sedang bersedekah atau sedang berzakat. Lebih-lebih ibadah haji. Ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat demonstratif, karena ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, orang satu kampung bahkan satu desa mengetahui bahwa orang itu sudah sedang atau berangkat berhaji, karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat demonstratif. Tetapi tidak demikian dengan yang namanya puasa. Puasa adalah ibadah yang sangat pribadi, puasa adalah ibadah yang sangat personal, karena tidak ada yang tahu bahwa kita sedang berpuasa atau tidak, kecuali kita sendiri yang mengetahui, dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, para pemirsa yang budiman, lebih jauh misalnya kita bisa melihat, kita kalau kita merenungi takwa, apa sesungguhnya takwa itu? Takwa itu banyak definisi yang disampaikan oleh para mubaligh, para ustadz. Ada yang menyampaikan bahwa takwa itu adalah takut kepada Allah. Takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.
Dalam perspektif yang lain, saya ingin menyampaikan bahwa takwa itu sesungguhnya adalah ingat kepada Allah. Takwa itu adalah zikrullah, sehingga terbentuk kesadaran yang sangat mendalam bahwa Allah senantiasa hadir dalam hidup kita. Allah itu maha hadir. Itulah sesungguhnya takwa. Kesadaran akan kemahadiran Allah dalam hidup ini, itulah sesungguhnya hakikat dari takwa. Dia bersama kita dimanapun kita berada. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha mengetahui tentang segala sesuatu yang kamu kerjakan. Karena kita selalu sadar bahwa Allah itu senantiasa hadir dalam hidup kita, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak mendapatkan perkenan atau ridho Allah SWT. Oleh karena itu sesungguhnya takwa itu mempunyai korelasi positif dan hubungan langsung dengan budi pekerti luhur atau akhlakul karimah. Artinya, takwa itu harus melahirkan akhlakul karimah. Takwa itu harus melahirkan akhlak yang mulia atau perilaku-perilaku yang terpuji. Apabila tidak ada tanda-tanda perilaku terpuji, perbuatan-perbuatan baik, akhlakul karimah pada diri kita, maka patut dipertanyakan seberapa jauh kita telah menjadi takwa. Maka Nabi pernah bersabda bahwa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga ialah takwa kepada Allah dan budi pekerti luhur. Itulah kira-kira takwa. Yang bersama dengan budi pekerti luhur yang menjadi buah dari takwa, yang menyebabkan manusia itu paling berpeluang untuk menjadi penghuni surga. Nah, kita kembali kepada puasa itu mengantarkan kepada takwa. Artinya mengantarkan kepada kesadaran yang mendalam bahwa Allah senantiasa hadir, Allah senantiasa bersama kita. Adalah kita misalnya cukuplah puasa kita batal hanya dengan minum seteguk air pada waktu kita tidak tahan dengan rasa haus, padahal kita sendirian ketika itu. Rasa-rasanya kalau dilihat dari perspektif kemanusiaan adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh orang yang di dalam dirinya tidak ada benih-benih ketakwaan. Orang itu bisa melakukan suatu perbuatan yang penting orang lain tidak tahu. Tetapi dengan puasa, dengan seteguk air yang semula kita berharap untuk meringankan derita haus, maka sesungguhnya menyebabkan puasa kita telah hilang. Apakah betul kita tidak mencuri untuk minum air barang seteguk? Padahal waktu itu kita memang sudah tidak tahan lagi dengan rasa dahaga dan kita sendirian. Itu semua hanya kita sendiri yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Itulah sebabnya ada hadis qudsi, yang hadis qudsi itu adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tetapi redaksi dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana jazi bihi. Setiap amal perbuatan anak Adam itu adalah untuk dirinya, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku, dan akulah yang akan membalas pahalanya. Dari sini ada benih-benih ketakwaan kepada Allah SWT yang dilatih dengan puasa. Apabila kita telah berniat puasa, kemudian kita menderita lapar atau dahaga, namun kita tidak mencuri untuk makan atau minum barang sedikit, meskipun kita sendirian, tidak ada yang tahu, maka disitulah mulai kita melihat adanya permulaan takwa itu, yaitu
kita tidak mencuri makan atau minum karena kita tahu Allah melihat kita. Karena itu puasa itu tentu harus memiliki efek pendidikan kejujuran. Di situ dijujur kepada Allah, kemudian jujur kepada diri sendiri, dan diharapkan jujur kepada sesama manusia. Jadi para pemirsa yang budiman, puasa itu dengan demikian adalah ibadah yang sangat ruhani, ibadah yang sangat spiritual. Karena kita ketika menjalankan ibadah puasa, kita semata-mata mempersembahkan puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang lain tidak ada yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Jadi itulah logika berpikir yang kita bisa pahami dari Al-Quran, bagaimana puasa itu ibadah yang sesungguhnya sangat sederhana, yang secara lahir adalah berupa usaha kita untuk tidak makan dan tidak minum, tetapi pada akhirnya itu bisa mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi puasa yang seperti apa? Tentu puasa yang disertai kesadaran yang mendalam bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk bisa menjadi puasa yang seperti itu, kita harus masuk ke dalam apa sih sesungguhnya esensi dari ibadah puasa itu. Puasa itu kalau kita coba secara kita coba kaji dan kita telusuri secara kebahasaan, maka puasa itu sesungguhnya dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyam atau as-saum, yang artinya adalah al-imsak. Al-imsak itu adalah menahan. Nah, itulah sesungguhnya esensi dari puasa. Jadi ibadah puasa yang kita wujudkan dengan tidak makan, tidak minum secara fisik ini sesungguhnya adalah latihan untuk kita bisa menahan diri. Mengapa Allah SWT mensyariatkan ibadah puasa yang intinya adalah menahan diri? Karena manusia itu punya kelemahan yang paling pokok, yang paling asasi, yaitu manusia itu tidak bisa menahan diri. Kelemahan terbesar manusia adalah tidak bisa menahan diri. Dan kita bisa melihat satu drama kosmik yang melambangkan karakter dasar manusia ini, bahwa manusia tidak bisa menahan diri, bahwa manusia itu serakah. Adam alaihissalam ketika berada di surga bersama istrinya, dan di sana dia dipersilakan oleh Allah untuk menikmati semua yang ada di surga, kecuali satu saja yang tidak boleh. Tetapi Adam masih melanggar larangan Allah terhadap satu batang pohon yang terlarang itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik yang manapun kamu suka. Tetapi kamu jangan sekali-sekali mendekati pohon ini, karena menyebabkan kamu termasuk orang yang zalim. Jadi semua boleh, kecuali satu yang tidak boleh. Tetapi Adam pun kemudian karena digoda oleh iblis, dia kemudian melanggar larangan Allah, yang mendekat satu batang pohon yang terlarang itu. Akibatnya Adam dan istrinya Hawa diusir oleh Allah dari surga secara tidak terhormat. Qalah bita minha jami'a. Allah berfirman, turunlah kamu berdua di surga ini bersama-sama. Nah, para pemirsa yang budiman, jadi puasa itu jangan pernah dilupakan bahwa esensinya atau intisarinya adalah menahan diri. Oleh karena itu Allah SWT ketika mensyariatkan ibadah yang bernama puasa, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melatih manusia, terutama orang-orang yang beriman, untuk bisa menahan diri. Karena jika manusia tidak bisa menahan diri, pasti jatuh. Persis seperti Adam. Jadi drama kosmis tentang manusia yang dilambangkan dalam kisah Adam ini sesungguhnya menunjukkan bahwa manusia itu punya sikap serakah. Oleh karena itu,
Allah mensyariatkan puasa, dan puasa itu tujuannya adalah untuk menjadikan manusia itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di bagian akhir pengantar saya, sebelum nanti dilanjutkan dengan dialog atau mungkin ada clue-clue dari host. Setelah manusia bertakwa diantarkan oleh puasa, maka Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di bagian-bagian awal tentang apa sesungguhnya, tentang siapa dan bagaimana sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu. Maka kita bisa melihat ada beberapa macam karakter atau sifat orang-orang yang bertakwa atau ekspresi dari orang yang bertakwa. Yang pertama dikatakan di situ alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya kepada yang gaib. Jadi lengkap ayatnya adalah alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-muttaqin itu dilanjutkan dengan ayat berikutnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang berpercaya kepada yang gaib. Gaib pada ayat ini adalah gaib dalam pengertian yang luas. Tidak seperti pengertian harian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Percaya kepada makhluk-makhluk gaib, kepada benda-benda gaib. Tetapi seluruh yang gaib yang Allah sudah ciptakan dan sudah ada di dalam kehidupan ini, itulah sesungguhnya adalah bagian-bagian yang gaib. Termasuk Allah adalah sesuatu yang gaib, ada tetapi gaib adanya. Malaikat adalah gaib, ada tetapi gaib bagi manusia. Dan begitu juga yang lain, surga, neraka, dan seterusnya adalah hal-hal yang gaib yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam Al-Baqarah itu dikatakan wa yuqimunas sholata. Mereka yang menegakkan salat itu juga tanda atau kriteria atau karakter orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu tidak sekedar mengerjakan salat, tetapi dikatakan menegakkan salat, mendirikan salat. Patut diperhatikan dalam Al-Quran tentang perintah salat. Tidak pernah ada perintah misalnya salatlah kamu. Sholli, tidak ada. Sholli itu artinya salatlah kamu. Atau kerjakan salat. I'malis salat, tidak. Tetapi perintahnya adalah tegakkan salat. Aqimus salat. Itu artinya apa? Artinya bahwa salat itu adalah sesuatu yang terdiri dari komponen-komponen yang kemudian didirikan, ditegakkan sehingga menjadi salat. Salat yang benar, bukan hanya sekedar salat. Dan tentu salat bukan hanya sekedar kita melaksanakan rukun-rukunnya selama kita salat, tetapi ada hikmah yang harus terwujud ketika salat itu sudah didirikan. Nah, yang berikutnya karakter manusia yang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang mendermakan sebagian hartanya yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Jadi orang yang bertakwa itu di samping mempunyai kesadaran yang yang bersifat vertikal berupa hubungan dengan Allah, orang yang bertakwa itu juga memiliki kesadaran yang sangat horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Nah, dua kesadaran ini dilambangkan dalam praktek sholat kita. Sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram, mengagungkan Allah, dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Takbir ini melambangkan kesadaran yang vertikal. Tetapi sholat itu lalu diakhiri dengan salam, Assalamualaikum, yang secara simbolik, salam itu menunjukkan bahwa kita memiliki perhatian kepada sesama manusia. Kemudian diperkuat dengan anjuran untuk menengok ke kiri dan ke kanan. Ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dulu kemudian ke kiri. Seolah-olah Allah berpesan, kamu betul-betul telah menghadapku melalui salat dan kemudian membina hubungan baik kepada sesama manusia. Nah, itu artinya yang pertama, ketika Allah Akbar itu menyatakan bahwa
manusia, kata Allah, engkau telah mendirikan salat dengan membina hubungan baik kepadaku, maka sekarang setelah itu tunjukkan buktinya dengan membina hubungan baik dengan sesama manusia. Itulah sesungguhnya akhlakul karimah itu. Akhlakul karimah yang intinya berupa perhatian kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kebetulan tidak beruntung, yang kebetulan tidak termasuk orang-orang yang menderita. Itu adalah ciri yang termasuk ciri dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir dari surah Al-Baqarah yang menunjukkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dan yang diturunkan kepada mereka sebelum engkau. Artinya bahwa orang bertakwa itu selalu meyakini dan selalu mengimani bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diperuntukkan untuk menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman kepada risalah Muhammad dan juga beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada semua manusia lewat nabi-nabi yang telah Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Allah SWT mengutus nabi-nabi itu sesungguhnya untuk menyampaikan pesan dari Allah SWT bagaimana mereka hidup yang benar. Kita mengenal barangkali hanya ada 25 nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita coba telusuri hadis-hadis Nabi, misalnya riwayat dari Imam Ahmad, ternyata jumlah Nabi itu jumlahnya sangat banyak, yang mungkin kita tidak mungkin bisa mengetahui nama-namanya. Dalam hadis dikatakan bahwa jumlah Nabi itu sebanyak 124.000 Nabi yang diutus oleh Allah sejak Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad SAW. Nabi adalah mereka yang mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi mereka tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Itulah Nabi. Tetapi mereka mendapatkan wahyu. Lalu di antara Nabi yang jumlahnya 124.000 itu, ada di antara mereka yang beridentitas sebagai Rasul, yaitu mereka yang menerima risalah dan mereka berkewajiban untuk menyampaikan risalah itu kepada manusia. Dan dalam hadis Nabi dikatakan bahwa jumlahnya juga banyak, 315 orang Rasul yang membawa risalah dan mereka punya kewajiban untuk menyampaikan risalah itu kepada orang lain. Nah, tetapi di antara 315 Rasul itu ada 25 Rasul yang namanya sangat populer karena nama-nama mereka disebutkan dalam Al-Quran yang sudah sama-sama kita kenal. Jumlahnya 25. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Itu kita harus juga kita yakini bahwa mereka juga menerima risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa memahami bahwa karakter manusia yang bertakwa adalah sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan. Tetapi bukan hanya sekedar memahami, mempercayai, tetapi bagaimana mereka kemudian memanifestasikan keyakinannya itu dalam kehidupan mereka sendiri. Iman dalam Al-Quran tidak sendirian. Iman selalu disertai dengan perbuatan yang baik. Bukanlah iman yang baik kalau dia hanya berada dalam keyakinan kita, tetapi tidak pernah tampak dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam ayat-ayat Quran selalu kata iman itu dilanjutkan dengan kata-kata amal saleh. Wa amanu wa amilus shalihat. Mereka beriman dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jadi pengantar ini bisa kita pahami bahwa disitulah logika bagaimana puasa itu bisa mengantarkan manusia menjadi orang-orang bertakwa dan bagaimana sesungguhnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Tetapi yang paling pokok adalah takwa adalah satu kesadaran yang mendalam bahwa Allah Maha hadir dalam hidup kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dalam diskusi ini. Mudah-mudahan bisa memantik semangat, memantik pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa, dan mudah-mudahan nanti kita bisa menjadikan forum ini menjadi forum thalabul ilmi yang bisa menambah pemahaman kita dalam beragama, karena beragama itu tidak cukup hanya dengan modal semangat, beragama itu harus dengan ilmu, beragama itu harus punya dalil. Maka seperti orang yang sekarang sedang menghadapi COVID ini, dia sangat bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah yang melibatkan orang lain dalam berjamaah di masjid. Apakah itu salat tarawih, dan lebih-lebih nanti ketika Idul Fitri kita tertantang dan kita akan diuji bagaimana kesadaran keagamaan kita. Nah, semangatnya ada, tetapi kalau tidak dengan ilmu, maka tentu tidak akan mendatangkan manfaat dan justru akan mendatangkan mudarat. Dengan berkumpulnya kita dengan orang lain, boleh jadi kita hanya akan menambah jumlah penderita COVID, mungkin karena kita tertular oleh COVID dan kita berlindung kepada Allah dari itu, atau kita tidak sadar bahwa kita membawa virus COVID, dan ketika bertemu dalam forum-forum publik, maka boleh jadi kita ketika itu menyebarkan virus COVID itu kepada orang lain. Oleh karena itu, marilah kita betul-betul dalami persoalan ini, sehingga kita beragama tidak menjadi orang yang konyol, tetapi beragama dengan benar yang melahirkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menghindarkan dari berbagai macam kemudaratan. Itulah perlunya kita berilmu dalam beragama. Terima kasih Mas Rizal, dan boleh dilanjutkan dengan kita berdialog. Ya, penyampaian yang luar biasa sekali Ustaz. Poin penting yang bisa kita ambil dari penyampaian tadi adalah bahwa takwa itu merupakan buah daripada hasil kita selama berpuasa ini untuk melahirkan menjadi pribadi-pribadi yang soleh secara individual dan soleh secara sosial, kurang lebih begitu. Nah, ini yang menarik Ustaz. Ketika di situasi COVID ini, fatwa TRJ sudah jelas bahwa memang anjuran untuk melaksanakan ibadah Idul Fitri, ya, sholat Id ataupun sholat tarawih di rumah, karena memang sebagai pribadi yang beriman dan berilmu, maka kita harus mengutamakan kemudaratan, mengambil kemudaratan untuk meninggalkan kemaslahatan. Nah, ini kan situasinya krisis. Kira-kira ada nggak korelasi? Kira-kira orang bertakwa itu ya harus berilmu. Bahkan ketika situasi seperti ini bukan malah merasa dia itu hanya takut pada Allah, tapi tidak takut pada virus misalkan. Karena yang dilakukan bukan lagi karena dia menonjolkan keyakinannya semata tanpa didasari ilmu ataupun tanpa didasari dasar yang kuat, ya. Padahal mayoritas ulama sudah jelas misalkan menyerukan untuk melaksanakan ibadah di rumah karena memang kondisinya sangat darurat. Kira-kira ada nggak korelasi antara takwa dan juga ilmu gitu dalam ini? Terima kasih Ustaz. Ya, saya kira dalam menghadapi COVID ini, seluruh komponen telah mengambil satu pandangan dan sikap yang benar, terutama mereka yang mendasarkan kepada ilmu yang dalam pengertian yang beraneka ragam, bukan hanya ilmu bayani, ilmu-ilmu yang sekarang disebut dengan ilmu keagamaan, tapi juga ilmu-ilmu yang bersifat burhani, yang dalam konteks sekarang mungkin dikenal dengan ilmu-ilmu sains atau alam dan sosial. Nah, ulama di berbagai penjuru dunia, di Al-Azhar, kemudian di negeri-negeri Arab yang lain, termasuk di Saudi, satu pandangan mereka menyatakan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, hendaklah melaksanakan ibadah-ibadah yang biasanya dilakukan di ruang publik atau di masjid untuk diganti dengan beribadah di rumah mereka masing-masing. Bahkan itu termasuk sholat-sholat
berjamaah yang sangat dianjurkan pada hari-hari normal, tetapi kemudian sekarang dianjurkan untuk dilakukan di rumah. Nah, lebih-lebih juga ibadah yang lebih melibatkan orang banyak. Salat Jumat, salat tarawih, dan salat tarawih itu adalah salat yang sesungguhnya kalau kita coba lihat adalah salat yang jumlah yang hadir jauh lebih banyak daripada salat yang wajib. Ini saya kira satu keunikan beragama Islam di Indonesia. Jadi salat wajib yang 5 waktu itu ternyata tidak bisa mengalahkan kuantitas atau jumlah orang yang hadir dalam sholat tarawih. Lebih-lebih nanti ketika hari raya. Jumlahnya sangat fantastis dibandingkan dengan sholat wajib. Nah, orang yang mungkin sehari-hari tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, bahkan mungkin sebagian di antara mereka yang tidak biasa atau sering kosong sholat farduhnya, tetapi ketika sholat Idul Fitri mereka berbondong-bondong untuk menghadiri tempat-tempat sholat Id diadakan. Ini sungguh luar biasa. Satu kesadaran agama yang saya kira perlu diberi apresiasi, walaupun mungkin perlu ada proses-proses berikutnya. Nah, jika itu terjadi, sholat yang melibatkan orang banyak di ruang-ruang publik, dan itu secara saintifik sangat memberikan peluang untuk terjadinya penyebaran virus COVID ini secara lebih luas. Nah, sepertinya tidak ada urusannya dengan agama. Apa hubungannya dengan kita sholat? Sholat itu adalah wujud kita untuk takut dan bertakwa kepada Allah SWT. Sementara itu kan urusan-urusan kemanusiaan biasa, yang mungkin sebagian orang tidak melihat, tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beribadah kepada Allah. Yang penting kita takut kepada Allah. Mengapa kita harus takut dengan virus COVID? Pernyataan ini kelihatannya benar kalau kita baca secara sepintas. Tetapi sesungguhnya itu adalah logika yang sangat kacau, yang sangat tidak memperhatikan bagaimana ilmu-ilmu keagamaan itu dibangun. Nah, kita seringkali hanya bisa melihat perintah Allah tentang sholat, tentang ibadah-ibadah, dan juga anjuran-anjuran Nabi. Tetapi kita seringkali abai terhadap ajaran-ajaran Islam yang lain, yang sesungguhnya kalau kita coba telisik dan kita teliti, jumlahnya jauh lebih banyak daripada persoalan perintah ibadah yang bersifat muhdats. Persoalan hubungan kemanusiaan, membangun hubungan baik dengan sesama manusia, membangun kemaslahatan dalam kehidupan ini, itu sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan begitu juga oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Dan kalau kita telusuri, teks-teks yang berbicara tentang persoalan itu jauh lebih banyak daripada yang berbicara tentang persoalan ibadah. Nah, oleh karena itu, kita harus mendalami agama ini dengan sebaik-baiknya, dengan mempelajari kaedah-kaedah dalam beragama. Yang paling pokok, misalnya Asy-Syatibi membuat satu rumusan tentang maqasid syariah, tujuan diturunkannya syariah oleh Allah SWT. Kata Syatibi, Allah SWT ketika menurunkan syariat itu pasti ada tujuannya, tidak mungkin tidak ada tujuannya. Walaupun pada berikutnya kita tidak perlu menyoal tentang tujuan itu, tetapi kata Syatibi pasti ada tujuannya. Dan tujuannya itu kata Syatibi dirumuskan dalam yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul aql, menjaga akal, pikiran. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta benda. Dan yang kelima adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Itulah sesungguhnya rumusan pokok dari maqasid syariah. Salah satu di antara 5 maqasid syariah itu ada hifdzun nafas,
Maka agama ini sesungguhnya kalau ada syariat maka tidak bisa tidak harus dilihat bagaimana dalam hal menjaga jiwa. Jiwa manusia itu sangatlah tinggi nilainya. Bahkan Allah SWT sendiri menyatakan barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa manusia itu telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain atau melakukan kerusakan di bumi, kata Allah, faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka dia sesungguhnya sama halnya dengan membunuh semua manusia. Jadi kelihatannya kita sepele ketika kita melakukan hal-hal yang bersifat dalam tanda kutip membunuh manusia yang lain. Tetapi sesungguhnya itu adalah telah merupakan usaha untuk memusnahkan semua manusia. Wa man ahyaha, dan siapa yang menghidupkan seorang manusia, satu jiwa, kata Allah, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka sesungguhnya dia sama dengan menghidupkan semua manusia. Oleh karena itu, hifdun nafas itu merupakan satu hal yang sangat penting, menjaga jiwa. Jangan kita ini menjadi orang yang sok beragama, tetapi kita konyol dalam beragama. Kita tidak memperhatikan persoalan kehidupan kita sendiri, bahkan kehidupan orang lain. Nah, menyangkut ibadah misalnya. Ibadah itu kita inginkan untuk melahirkan satu kebaikan dalam hidup kita. Yang kita sebut sebagai maslahah, atau yang kita sebut sebagai nilai-nilai baik. Tetapi tentu saja dalam kehidupan kita ini pasti ada sesuatu nilai kebaikan dan tentu juga nilai keburukan atau nilai kerusakan. Jika keduanya ini bertemu, jika kerusakan dan kebaikan ini bertemu, bagaimana kita akan memilih? Ketika kita mau berangkat ke ruang publik untuk kita melaksanakan ibadah, tentu akan ada kebaikan, ada pahala yang sangat besar. Tetapi juga ada peluang untuk kita menjadi penyebar COVID. Nah, di tengah-tengah dilema seperti ini, tentu saja kita harus menggunakan akal kita dalam beragama yang telah dirumuskan menjadi ilmu-ilmu keagamaan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ada satu kaidah misalnya yang mengatakan darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu harus diutamakan daripada mencari kebaikan. Artinya, dalam konteks situasi yang tidak normal seperti ini, maka kita di satu pihak ingin mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan dengan ibadah di ruang publik atau di masjid atau di tempat-tempat yang lain, itu harus dikesampingkan terlebih dahulu. Kita diminta untuk lebih mengutamakan dan mendahulukan menjauhi kerusakan-kerusakan yang mungkin untuk ditimbulkan. Nah, dalam konteks ini maka kalau kita coba pendalam lebih jauh lagi, misalnya dalam kondisi normal, sesuatu itu dalam kondisi yang normal itu akan menjadi sempit. Tetapi dalam kondisi yang sempit, maka sesuatu itu termasuk ibadah itu menjadi sangat luas. Artinya begini, idza tasa'ala amru daqa. Jika sesuatu itu, perkara itu longgar, artinya kita berada dalam kondisi longgar, kondisi normal, kondisi biasa, daqa, maka itu sangat ketat. Artinya ibadah-ibadah yang kita lakukan pada kondisi normal itu memang betul-betul harus mengikuti kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ibadah itu. Ya, sholat berjamaah itu dianjurkan dan pahalanya 20 kali lipat, itu harus kita lakukan. Nah, tetapi dalam kondisi yang tidak normal, wa idza dhaqal amru ittasa, dan ketika perkara itu sempit, ketika perkara itu berada dalam keadaan sempit, idza dhaqal amru ittasa, dan ketika perkara itu berada pada satu kesempitan, maka dia akan luas, artinya bebas. Bahkan dalam konteks yang lain, ad-daruratu tubihul mahdurat. Kemudaratan itu bisa membolehkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Artinya jangankan hanya yang dianjurkan, yang dilarang saja itu bisa dibolehkan ketika dalam kondisi yang sangat
darurat, apalagi hanya sekedar untuk melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya nafilah, yang bersifat sunnah, seperti misalnya nanti kita akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Maka para ulama termasuk juga Majelis Tarjih sudah sangat jelas menganjurkan sholatlah Idul Fitri di rumah masing-masing, apakah secara sendiri-sendiri atau dengan berjamaah bersama keluarga, dengan tata cara ibadah sholat Idul Fitri sebagaimana selama ini dilakukan di tanah-tanah lapang. Ada imam, ada jemaah, ada makmum, barang mungkin ada 3-4 orang, kemudian dilanjutkan jika mau dengan khutbah singkat, yang saya kira itu tidak akan mengurangi nilai sholat Idul Fitri yang kita lakukan. Saya kira itu, Bung Rizal. Ini harus sudah beberapa penanya di YouTube. Mungkin akan saya bacakan satu dan langsung dijawab aja biar kita mengalir. Pertanyaan pertama datang dari Hilmi Arif, Pak Hilmi. Ya. Suaranya Ya, tes. Iya, pertanyaan pertama datang dari Pak Hilmi Arif. Tanya, manusia seperti apakah yang tergolong takwa di masa pandemi COVID seperti ini? Sebab saya Mas Rizal. Oh ya, dah. Saya gantikan dulu pertanyaannya biar agak jelas. Ya, Pak Marul. Ya, silakan. Pak Nurul Humaydi. Iya. Ya, ini ada pertanyaan yang masih itu. Yang pertama dari Mas Mada. Ini Mas Mada ini bertanya bagaimana menyikapi perbedaan kebijakan sholat Id. Kayaknya tadi sudah terjawab, Ustaz ya. Oke, berikutnya ada atas nama Hilmi Arif. Manusia seperti apakah yang tergolong takwa di masa pandemi COVID ini? Sebab sebagian golongan memandang bahwa mereka yang tidak ke masjid akan digolongkan kepada manusia yang tidak bertakwa. Itu yang pertama. Atau langsung jawab, Ustaz? Ya. Oke. Berbeda pendapat boleh, terutama kalau memiliki kapasitas yang memadai. Seorang mujtahid misalnya, dengan mendasarkan kepada sumber-sumber yang otoritatif, Al-Quran dan hadis, memiliki kemampuan metodologis, dan seterusnya, boleh, sangat memungkinkan untuk terjadi perbedaan secara umum. Tetapi yang paling tidak boleh dilakukan adalah orang yang merasa pendapatnya lebih baik daripada orang lain. Bahkan dalam praksisnya, yang sangat tidak boleh adalah bahwa apa yang dilakukannya itu adalah dia merasa bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Atau dalam bahasa yang lebih simpel adalah dia merasa orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling soleh, orang yang paling taat beragama karena dia bisa melakukan ibadah-ibadah itu. Itu saya kira tidak boleh. Jika itu terjadi, itu sudah termasuk ke dalam kategori kesombongan. Dia merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Apa sih sesungguhnya sombong itu? Apa yang atau kibir dalam bahasa Arab? Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu yang dulu didramakan oleh iblis bersama Adam. Mengapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Padahal itu perintah Allah SWT. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu semua, wahai malaikat, kata Allah. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Aba, dia enggan, wastakbar, dan dia sombong. Nah, ketika dalam ayat-ayat berikutnya,
ternyata yang menyebabkan iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, ternyata karena dia itu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, kata iblis. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Itulah yang menyebabkan iblis itu menjadi makhluk yang mal'un, makhluk yang dikutuk oleh Allah. Mal'un itu artinya dia tidak dapat maghfirah dari atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita beragama dengan sebaik-baiknya dan searif-arifnya. Dengan dasar ilmu. Ilmu bukan hanya sekedar membaca Al-Quran dan hadis, tetapi bagaimana kita mencoba untuk memahami kandungan isi Al-Quran dan hadis itu dalam konteks di mana kita berada. Al-Quran tidak turun dalam ruang hampa, tetapi ada konteks turunnya Al-Quran. Dan dia harus berlaku sepanjang hidup manusia. Terutama ketika ada orang yang beriman untuk memedomani Al-Quran. Begitu juga sunnah. Nah, kita pahami sesuai dengan konteks kekinian agar kemaslahan terus terjamin dalam kehidupan kita sekarang. Oleh karena itu, janganlah kita merasa karena kita ini bisa sholat sholat di masjid terus menerus, jangan merasa lebih baik. Silakan, itu adalah lakukan secara pribadi. Apalagi kita warga Persikatan tidak perlu kita mensiar-siarkan lalu memprovokasi orang lain yang tidak melakukannya, apalagi menjas bahwa dia adalah lemah imannya, lemah agamanya. Saya kira itu adalah tindakan-tindakan yang tidak arif. Saya kira itu harus dihindari, karena boleh jadi yang begitu itu sudah akan bisa menyebabkan dia termasuk memiliki sifat-sifat sombong, yaitu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, kalau sombong itu sudah berbahaya. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi khardalun min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Jangankan bertumpuk-tumpuk, satu debu saja tidak mungkin orang itu bisa masuk surga. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam konteks itulah ilmu yang demikian luas ini kita harus pelajari. Bukan hanya ilmu-ilmu bayani, tetapi ilmu-ilmu burhani, ilmu biologi, ilmu kedokteran. Dokter yang ahli dalam ilmu itu sudah menyatakan bahwa itu adalah berbahaya. Dan saya kira itu kita harus perhatikan itu. Ya, harus kita perhatikan. Artinya disinilah kita memiliki nalar yang lengkap, nalar bayaninya kita mendasarkan kepada penjelasan-penjelasan dari fikih dan seterusnya. Kemudian kita juga memperhatikan nalar burhani, bagaimana ilmu-ilmu sains yang sekarang ini muncul berbicara tentang persoalan itu. Kita harus tunduk kepada logika-logika yang dibangun oleh ilmu-ilmu yang sudah ada di depan kita semua. Saya kira itu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, Kiai. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Jevina Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jevina ingin bertanya, bagaimana jika seseorang berpuasa hanya merasa lapar dan haus, namun tidak memaknai arti puasa tersebut? Apakah dapat dibilang sia-sia, Ustaz? Ya, kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis ini menegaskan dan memberikan pesan kepada kita bahwa orang berpuasa itu bermacam-macam. Ada orang yang berpuasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi tidak lebih daripada itu. Saya kira itu adalah puasa yang sekedar tidak makan dan tidak minum. Dia tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan
kotor atau perbuatan buruk yang lain di luar persoalan makanan dan minuman. Dia masih suka menggunjing, dia masih menyakiti orang lain, dia masih berbohong dan seterusnya. Itu secara fikih puasanya tidak batal, artinya dia tidak perlu mengganti nanti selesai bulan Ramadan. Sah puasanya, tetapi puasanya hanya sekedar itu. Nah, maka Nabi mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan kotor, perbuatan buruk, dan yang tidak dapat meninggalkan barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan buruk, perkataan kotor, dan perbuatan buruk atau perbuatan kotor, maka tidak ada kepentingan bagi Allah agar orang itu meninggalkan makanannya dan minumannya. Jadi kalau dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum, tetapi kata-katanya masih buruk, ekspresi kehidupannya juga masih sangat jelek, masih suka berbohong dan seterusnya, maka di situ dikatakan Allah tidak punya kepentingan sedikit pun kepada orang itu agar ia meninggalkan makanannya dan minumannya. Artinya, secara hakikat sesungguhnya puasanya tidak ada. Artinya puasa yang sia-sia. Karena dia tidak menghayati dan tidak melaksanakan apa sesungguhnya hakikat puasa. Hakikat puasa itu belajar menahan. Menahan dari apa? Menahan dari dorongan-dorongan keserakahan. Menahan dari dorongan untuk melakukan perbuatan buruk. Menahan untuk tidak menyakiti orang lain. Menahan untuk tidak menyebabkan orang lain menderita, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, itulah yang harus ditahan di dalam berpuasa. Maka puasa itu yang pertama adalah puasa jasmani, sekedar tidak makan, tidak minum, dan itu harus kita usahakan memang, dan itu biasanya pada awal puasa. Tetapi yang kedua, tidak cukup hanya tidak makan, tetapi harus meningkat pada puasa nafsani, puasa kejiwaan, puasa mentalitas. Puasa mentalitas itu artinya puasa yang berupa menahan diri dalam konteks kita berhubungan dengan orang lain, menjaga perasaan kita, menjaga perasaan orang lain, dan seterusnya. Itu adalah puasa nafsani. Dan yang ketiga adalah puasa rohani, puasa spiritual, puasa yang intinya adalah membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tiga tingkatan puasa itu dilakukan, puasa jasmani, menahan dari makan dan minum, menahan dari perkataan dan perbuatan buruk, lalu menahan untuk tidak mengingkari dan tidak menyebabkan Allah murka, itulah sesungguhnya orang yang pantas untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah yang punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang disiapkan oleh Allah dalam pendapat yang masyhur yang dihadirkan setiap bulan Ramadan. Setiap tahun Allah menghadirkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang bisa menjumpai Lailatul Qadar tanpa kita merasa bahwa kita telah menjumpainya. Saya kira itu dari saya. Silakan yang berikutnya. Mas Rizal juga belum berbunyi. Dilanjutkan Mas Huda. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir mungkin, Ustaz. Ustaz, katanya saat Ramadan ini, mungkin maksudnya setan ya, setan dirantai. Tapi kok malah banyak maling ya situasi ini, Ustaz. Iya. Ya, setan pun sudah protes dalam konteks melihat perilaku manusia itu. Maka dalam Al-Quran dikatakan, "Fala talumuni walumu anfusakum." Jangan mencela diriku, kata setan itu, perkataan setan itu, tapi celalah dirimu sendiri. Karena sesungguhnya banyak perbuatan manusia itu tanpa intervensi setan sedikit pun. Itu betul-betul murni karena keinginan dia sebagai manusia. Berbeda dengan Adam. Adam melanggar larangan Allah, mendekat satu batang pohon, itu betul-betul karena rayuan iblis. Karena iblis merayu Adam.
Bahkan rayuannya sangat dahsyat. Iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkin la yabla. Qala ya Adam, kata Iblis. Iblis berkata, wahai Adam, apakah mau engkau aku tunjukkan kepada pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak binasa? Itu ayat Al-Quran. Nah, qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Di situ muncul kata-kata syajaratul khuld, pohon khuldi. Pohon khuldi itu adalah nama yang diberikan oleh Iblis atas pohon itu. Allah tidak pernah memberi nama pohon itu dengan nama khuldi. Tetapi itulah yang membuat Adam tergoda. Keabadian. Siapa di antara manusia yang tidak ingin keabadian? Itu adalah yang dicari. Ingin abadi. Wa mulki la yabla, dan kekuasaan yang tidak binasa. Orang ketika berkuasa, dia enggan untuk melepaskan kekuasaannya. Itulah manusia. Itulah yang digunakan oleh Iblis untuk menggoda Adam. Oleh karena itu, Adam tergoda. Layak kalau Iblis disalahkan. Karena Adam sudah terikat dengan perjanjian Allah. Kata Allah, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasya wa lam najid lahu azma, dan sungguh telah kami sepakati sebelumnya dengan Adam, tetapi dia lupa dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Adam tergoda oleh Iblis. Nah, anak cucu Adam ini mungkin sebagian ada yang memang digoda oleh Iblis, tetapi ada yang Iblis belum menggoda, dia sudah melakukan perbuatan buruk. Iblis belum intervensi, tetapi dia sudah melakukan perbuatan buruk. Nah, itulah yang diprotes oleh setan. Fala talumuni, jangan engkau menyalahkan aku, jangan engkau mencela aku, walumu anfusakum, tapi celalah dirimu sendiri. Itu adalah karena engkau memang ingin berbuat begitu, bukan karena godaan dari aku. Nah, maka di bulan Ramadan itu pun kita juga harus tetap waspada. Banyak pencuri-pencuri yang aksinya di bulan Ramadan itu kita yakini bukan karena digoda oleh Iblis, tetapi karena keinginan murni dari dia sendiri. Kalau ada orang yang masih korupsi bulan Ramadan, maka korupsinya itu adalah murni dari keinginannya sendiri dan bukan karena digoda oleh setan. Setan pensiun di bulan Ramadan, tetapi watak serakah manusia tetap ada di dalam setiap apapun dan dimanapun. Itulah yang ingin ditahan, ingin dilatih oleh Allah dengan puasa ini agar manusia itu bisa menahan dari dorongan-dorongan keserakahan seperti itu. Saya kira itu jawaban saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan terhindar dari segala kesia-siaan dan ketidakbergunaan. Baik, terima kasih Kiai. Mungkin bisa memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Mengakhiri perjumpaan kita yang sangat menggembirakan, yang sangat menyenangkan, sangat mulia di sore hari ini, saya hanya ingin mengatakan, marilah kita resapi bersama-sama tentang esensi dari ibadah puasa yang sedang kita jalankan ini. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang berupa latihan untuk menahan diri dari dorongan keserakahan, dari dorongan-dorongan yang terhadap perbuatan-perbuatan yang jelek, karena manusia itu watak dasarnya adalah serakah, dan manusia itu watak dasarnya selalu kurang, dan kurang. Itulah yang ingin dilatih oleh Allah dengan ibadah puasa, agar manusia itu bisa menahan diri dalam hidupnya, karena Allah tidak rela kalau manusia yang sudah terlanjur Allah muliakan ini kemudian menjadi manusia yang terhina dalam hidupnya. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar puasa yang tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa yang menginsafi kesadaran akan kemahahadiran Allah dalam hidup kita ini. Allah maha hadir, Allah maha melihat kita, Allah maha mengontrol kita. Maka jika itu kita bawa keluar bulan Ramadan kelak, maka kehidupan 11 bulan mendatang adalah kehidupan yang baik yang dimunculkan oleh ibadah puasa. Ibaratnya kita sedang bertapa kita sekarang ini, dan kelak kita akan menjadi mutiara-mutiara yang indah dan menjadi kupu-kupu yang indah yang akan menyenangkan semua orang yang melihatnya. Jadilah kupu-kupu yang indah setelah kita bertapa selama bulan Ramadan. Saya kira itu closing saya. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah puasa
dan kita kembali menjadi manusia-manusia yang suci setelah ibadah Ramadan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas ilmunya Ustadz. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua, khususnya bagi kita kaum muda yang memang masih berkesempatan untuk meraih takwa, apalagi ini adalah momentum emas di bulan suci Ramadan ini. Nah, jadi yang bisa kami simpulkan dari kajian pada sore hari ini adalah bahwa derajat takwa dan puasa itu adalah tergantung daripada kita, apakah kita mau melawan hawa nafsu kita ataukah tidak. Nah, itu yang akan membuat kita lebih pada derajat ketakwaan itu. Saya ucapkan terima kasih banyak Ustadz Nurul Humaidi. Semoga sehat selalu. Insya Allah besok akan dilanjutkan syiar Ramadan, syiar akhir Ramadan dengan pembicara Ustadz Hikmatullah yang akan membawakan tema, yakni adalah menyikapi fatwa Tarjih Muhammadiyah, tuntunan ibadah sholat id di rumah. Jadi bagi yang belum bisa bergabung pada kesempatan hari ini tidak menjadi masalah, karena bisa disimak di YouTube ya, di channel PDPM Kabupaten Malang. Dan kembali lagi besok kita akan kembali lagi dengan tema menyikapi fatwa Tarjih Muhammadiyah, tuntunan ibadah sholat id di rumah. Saya sebagai host pada sore hari ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dan juga salah kata. Akhir kata, walikuli wijhatun huwa mu'alaiha fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.